merupakan harapan keselamatan. Ya, semuanya harus terlibat untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Penajam Pasir Utara beserta seluruh jajaran Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan yang kami sayangi, anak-anak semuanya, seluruh siswa dan siswi SNPN 3 Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah, di pagi yang cerah, ini cerah apa panas? Nah, di pagi yang panas ini, panas apa cerah? Panas. Di pagi yang berbahagia, sebagian menilainya panas, sebagian menilainya sehat. Betul apa betul? Alhamdulillah, kita disatukan dalam cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta ini adalah cinta yang jujur. Semoga cinta ini adalah cinta yang ikhlas dan tulus, sehingga cinta ini panas sinar matahari di dunia akan menjadi rahmat bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan generasi kalian saja yang merayakan dan bergembira, tapi semua generasi umat manusia dari awal ciptaan adalah generasi yang cinta kepada sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang kemudian diketahui oleh Nabiullah Adam alaihi salam, yang kemudian selama 300 tahun Nabiullah Adam merasakan penyesalan atas satu dosa, yaitu telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah yang dilakukan Nabi Adam? Ada yang tahu? Perintah Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, janganlah kamu berdua dekati pohon ini. Itu perintah Allah. Namun kemudian bukan hanya mendekat, tapi memakan buah pohonnya, sehingga Nabiullah Adam alaihi salam dihukum oleh Allah, dipisah dengan Sayyidah Hawa, diturunkan dari surga selama 3 tahun. Barulah kemudian pertaubatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ternyata beliau bersujud dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menghendaki keselamatan, kalau kita menginginkan keselamatan, kita menginginkan kesejahteraan, kita menginginkan keamanan, kita menginginkan kesuksesan, jalan yang paling cepat adalah dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diangkat pada pagi hari ini mudah-mudahan tema yang kita akan bahas pada pagi hari ini terkait dengan kejujuran, terkait dengan perilaku sopan santun, dan terkait dengan bagaimana kita menjaga lisan adalah tema yang sangat pas untuk bagaimana sekolah ini membentuk kalian, menjemput harapan kalian dengan cita-cita kalian. Coba Ustadz ingin tanya, di antara kalian ini siapa yang punya cita-cita ingin jadi YouTuber? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Oh, enggak ada angkat tangan. Siapa di antara kalian yang punya Facebook? Angkat tangan. Yang punya akun Facebook. Ada punya Facebook? Ada semua ini. Siapa di antara kalian yang punya Instagram? Facebook kayaknya 1-2 tadi, begitu Instagram langsung. Siapa yang punya channel YouTube angkat tangan? Oke. Angkat tangan. Zaman milenial. Zaman apa? Milenial. Zaman di mana segala keterbatasan tidak lagi menjadi sebuah kesulitan. Namun di sisi yang lain, perkembangan zaman juga menyisakan persoalan. Ya. Baru-baru ini ada laporan para pedagang di Tanah Abang di Jakarta sudah 1 bulan penuh tidak ada penjualan. Bayangkan, Tanah Abang itu adalah pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara. Pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara. 1 bulan ini tidak mendapatkan penghasilan 1 peser pun. Kemudian baru-baru ini juga, ini peristiwa yang harus disampaikan supaya jangan terulang. Ada siswa yang balas dendam kepada gurunya. Na'udzubillah. Semoga tidak terjadi di sini ya. Nanti Ustadz akan ceritakan bagaimana peranan guru dan hormatnya siswa menjaga baik sangka kepada gurunya. Fenomena ini adalah fenomena yang nyata terjadi. Pada masa corona kalian sudah SMP atau masih SD? SD. SMP kelas 1 atau SD kelas 6 ya. Siapa yang pernah menyangka akan timbulnya wabah yang akan menyerang seluruh dunia dan tidak ada 1 orang pun yang mampu menemukan alat penangkalnya. Obat penawarnya tidak ada yang menemukan. Semuanya tiarap. Pasar tiarap, pendidikan libur. Orang tua yang tadinya bekerja terpaksa harus menjadi bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru terpaksa harus jadi YouTuber dadakan. Betul apa betul? Anak murid nonton cuma 15 menit, gurunya mempersiapkan 2-3 jam. Itulah perubahan zaman. Dan ke depan tidak ada yang tahu seperti apa perubahan yang akan kita lalui. Tahu-tahu kita tidak pernah bermimpi, kita tidak pernah merencanakan
ibu kota Nusantara, pindah ke kampung halaman kita. Siapa yang pernah ke titik nol? Angkat tangan. Nah. Apa yang kalian lihat di sana? Hutan. Sebentar lagi bukan hutan yang kalian lihat, tapi gedung-gedung pencakar langit. Bangunan-bangunan mewah. Orang-orang asing berkeliaran. Berjalan-jalan di jalan-jalan, baik orang Afrika, orang Eropa, orang Asia, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau nanti kemudian perubahan itu terjadi, berapa usia kalian dan dapat apa kalian dengan perubahan itu? Apakah kalian akan hanya jadi penonton ataukah kalian akan menjadi pelaku perubahan tersebut? Kira-kira jawabannya ada pada siapa? Ada pada diri kalian sendiri yang mau jadi penonton terhadap perubahan zaman. Angkat tangan. Yang mau jadi pelaku terhadap perubahan zaman, angkat tangan. Bingung malaikat. Malaikat bingung, investor bingung. Ini anak nonton ndak mau, main ndak mau, terus apa ini? Dibilang patung bergerak, dibilang bergerak tapi diam, mematung kayak batu. Nah, maka anak-anak semuanya, tepatlah kalian berada di sekolah penggerak ini tadi. Sekolah penggerak, sekolah adiwiyata, sekolah yang sudah menerapkan bagaimana profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya adalah menanamkan keimanan dan akhlak yang mulia. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama yang disebut tadi? Muhammad. Siapa nama ayahnya? Siapa nama kakeknya? Siapa nama ibundanya? Siapa nama pamannya? Siapa sepupu sekalinya? Siapa nama tetangganya? Enggak kenal, ya. Kalau tidak kenal maka repot ini, ya. Harus kenal dengan Nabi kita, Nabiullah Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi. Kenapa kita harus kenal? Suatu ketika Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang apa? Nabi sedang apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Kemudian tiba-tiba datang orang Arab dari pedalaman yang dia tidak tahu tata krama. Pokoknya kalau dia pengen, ya dia ngomong. Itu ciri orang Badawi, Qurawi, orang Arab dari gurun. Masuk ke dalam masjid, Nabi sedang
sedang berkhutbah, tiba-tiba dia katakan, wahai Muhammad, apa kunci masuk surga? Kamu punya apa nanya kunci masuk surga? Emang mau masuk surga? Saya tidak ada punya kunci, tapi yang saya punya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang dia punya apa? Cinta kepada Allah dan Rasul. Maka kemudian Nabi katakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama kekasihnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menjadikan Nabi sebagai kekasih kita? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Jawabannya kurang kompak. Yang sudah sedikit, yang lain diam. Ini tanda-tanda bahaya ini. Sudahkah kita menjadikan Nabi sebagai kekasih kita atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalian tahu bagaimana rasa cinta ini kepada Nabi? Sudah cinta atau belum? Sudah cinta atau belum? Berarti belum tahu. Tadi siapa yang baca sholawat? Coba angkat tangannya baca sholawat. Yang baca sholawat angkat tangan tinggi-tingginya. Baik, itulah diantara tanda cinta kita kepada baginda Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca sholawat pagi hari 10, sore hari 10, maka akan dapat syafaatku kelak nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Tadi sudah berapa sholawatannya? 2. Sebelumnya berapa? 5. Sudah 5 ya? Sudah 5. Nanti kita baca lagi supaya dapat 10. Cuman masalahnya kalau sholawatannya cuman hari ini Pak, besok lupa, lusa lupa, besoknya lagi lupa, itu gimana Pak? Ya ibarat kalian megang HP, sinyalnya cuman setengah. Kira-kira repot apa repot? Pengen sinyal yang kenceng apa cuman yang kenceng atau yang lemah? Kalau yang kencang itu kan enak, ya. Kenapa? Cepat nyambung. Pesan yang dikirim cepat sampai. Tapi kalau sinyal cuman seperti saudara-saudara kita di Bukit Subur, ya. Tahu Bukit Subur? Di mana itu? Bukit Subur itu salah satu desa di Kecamatan Penajam, 12 kilo dari jalur Silkar kilo 38, masuk 12 kilo ke dalam perbatasan PPU dengan Kubar. Di sana kalau kita mau mengirim SMS atau pesan atau nelpon harus mencari gunung, mencari tempat yang lebih tinggi. Saya dapat cerita, nulis SMS di sekolah, setelah itu dia jalan 3-5 kilo, baru kemudian dia tunggu di sana, nunggu sinyal. Bila perlu seperti ini. Jadi Doraemon. Nyari sinyal. Ini karena sinyal tidak ada, pesan tidak bisa sampai. Sama dengan kita, kalau sunnah Nabi tidak kita kerjakan, maka kita bagaimana akan dapat syafaat nanti di hari kiamat? Kalau kita ngerjakan sedikit-sedikit, sinyalnya juga sedikit, nyambungnya susah. Kira-kira mau nyambung cepat atau nyambungnya lambat?
Yang nyambungnya lambat dicuci dulu di neraka. Panasnya sinar matahari jam 9 ini saja kita sudah kerepotan. Kalian tahu padahal 2 lembar kertas itu apa manfaatnya bila dibandingkan dengan sinar matahari, tapi tetap kalian jadikan sebagai apa? Penutup. Kira-kira yang pakai kertas itu tetap panas apa adem itu? Panas. Sama dengan ketika kita kondisi kepayahan, hanyut di sungai, kita tahu itu rumput lemah, tetap kita pegang. Itulah apa maknanya sifat manusia yang dicontohkan oleh Fir'aun ketika dia tenggelam sudah di Laut Merah. Kemudian dikatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman, aku percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Padahal ketika dia kondisi di daratan, dia sombong, angkuh, congkak, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka visi kita adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tadi Ustadz tanya siapa yang ingin jadi YouTuber, siapa yang ingin jadi programmer dan lain sebagainya. Nah sekarang saya mau tanya, siapa di antara kalian yang bercita-cita ingin jadi petani yang sukses? 1, 2. Siapa di antara kalian yang bercita-cita ingin jadi peternak telur yang berhasil? 472 siswa cuma sebiji aja. Kalian keluar dari sekolah, belok kanan, belok kiri, masuk ke rumah. Apa yang kalian lihat? Hamparan sawah, hamparan ladang. Bagaimana kondisi PPU ke depan kalau anak muridnya tidak ada yang mau jadi petani, tidak ada yang mau jadi peternak, semuanya mau jadi YouTuber? Siapa yang akan memproduksi itu padi? Siapa yang akan memproduksi kiriman telur itu? Maka kita harus apa? Kita harus sadar akan kodrat alamnya. Harus sadar dengan lingkungan. Sementara kalian bisa beli sepatu, bisa beli baju, bisa beli tas, bisa naik motor, motornya orang tua, bensinnya orang tua, HP-nya orang tua, pulsanya orang tua nyangkul di sawah, nanam padi, ternak dan seterusnya, sementara anaknya tidak mau meneruskan profesi tersebut. Nah, kalau begitu berarti ngapain sekolah tinggi-tinggi, Pak? Orang ujung-ujungnya jadi petani. Salah. Justru kalianlah harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau orang tuamu hanya bisa menanam padi setahun sekali karena kalian terpelajar belajar teknologi pertanian, 1 tahun bisa 4 kali tanam padi. Emang ada, Pak? Ada. Orang Jepang itu bagaimana tanam padi di aula. Kalian taunya aula itu tempat pertemuan. Orang Jepang tanam padi di aula. Orang Jepang tidak menunggu hujan turun untuk tanam padi. Dari mana kemudian bisa demikian? Belajar teknologi pertanian. Itu yang harus kalian pelajari. Nah, anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keteladanan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita selamat dunia, selamat pula nanti di akhirat. Selamat juga nanti di akhirat. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus tahu kewajiban kita sehari semalam, kegiatan kita sehari semalam. Apa saja kegiatan kita sehari semalam? Bangun tidur, toilet, sholat, persiapan sarapan, berangkat sekolah atau bekerja. Siang hari sholat duhur,
bekerja lagi, sholat asar, istirahat, sholat maghrib, kemudian sholat isya, istirahat, tidur, besoknya bangun tidur lagi, terus seperti itu setiap hari. Kewajiban kita diantaranya adalah sholat 5 waktu. Coba angkat tangan. Yang hari ini tadi sholat subuh, angkat tangan. Berapa orang coba? Alhamdulillah. Yang masuk surga juga banyak, yang masuk neraka juga banyak. Yang angkat tangan setengahnya, yang tidak angkat tangan setengahnya. Alhamdulillah. Lalu masuk neraka, alhamdulillah Pak. Masuk neraka, alhamdulillah, Pak nauzubillah. Cuman masalahnya kan belum masuk neraka, masih di dunia. Masih ada waktu untuk tobat. Asal jangan tobat maksiat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masjid. Setelah ke masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Goyang dompet, hadir juga ke goyang dompet. Jadi malaikat bingung, ini orang mau dicatat sholat iya, dompet juga iya, bingung malaikat. Ya, kira-kira itu orang model apa? Bikin malaikat bingung. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendidikan yang harus ditanamkan sedari dini untuk supaya kita meningkatkan kualitas sinyal kita kepada baginda Nabi adalah dengan cara mengikuti tata laku baginda Rasul sallallahu alaihi. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Sungguh pada diri baginda Nabi ada keteladanan yang baik bagi orang yang menghendaki pertemuan dengan Allah, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Kenapa ayat ini dimunculkan? Karena saya mau tanya, kita semua ini anak keturunan Nabi Adam atau anak keturunan Homo sapiens? Keturunan siapa? Nabi Adam. Kalau keturunan Nabi Adam, saya mau tanya, di mana ketika Allah ciptakan Nabi Adam? Di mana? Di surga. Allah menciptakan Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Itu tanah Gunung Intan atau tanah surga? Tanah surga. Nah, kira-kira kalau bapak kita di surga, anaknya di neraka, ridho apa rela? Rela. Tidak mungkin lah. Sedih bapaknya. Sedih. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi orang yang tadi yang tidak angkat tangan sholat subuhnya itu, kenapa dia masuk neraka? Karena tidak mau. Coba tadi angkat tangan, kenapa sholat subuh? Karena mau ke surga. Yang tidak angkat tangan, tidak mau ke surga. Oleh karena itu, kuncinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan kita terhadap beliau diantaranya kejujuran. Saya ingin sampaikan, anak-anak semuanya, dengarkan. Dunia ini berganti. Kami yang sudah mulai beranjak tua, ya, terus suatu ketika akan meninggal. Kalian yang sekarang usia remaja, terus beranjak dewasa, akan menggantikan posisi kita. Bapak kepala sekolah ada usia pensiunnya,
Ketika itu kalian sudah jadi guru, jadi kepala sekolah, menggantikan generasi berikutnya. Oleh karena itu yang harus kita tanamkan adalah setiap anak adalah pemimpin. Setiap anak adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Minimal jadi pemimpin diri sendiri. Kalau kualitasnya lebih baik, minimal pemimpin rumah tangga. Kualitasnya lebih, pemimpin rukun tetangga, rukun warga, kampung, kecamatan, kabupaten, terus. Tapi yang pasti pemimpin diri sendiri dan keluarga. Apa yang harus kita tanamkan pada diri kita supaya menjadi pemimpin? Kejujuran. Pada saat usia Rasulullah SAW 35 tahun, ada suatu peristiwa yang menunjukkan bagaimana kualitas pemimpin itu akan dilihat. Apa yang dilihat? Kejujuran. Rasulullah SAW diberi gelar apa? Diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Pada saat itu batu hitam yang berada di pojok Ka'bah di sebelah kanan daripada Multazam jatuh. Batu apa itu namanya? Hajar Aswad jatuh. Itu merupakan salah satu identitas persatuan orang Arab. Maka semua suku dan kabilah merasa paling berhak. Suku Adi, aku yang paling berhak. Suku Bani Muthalib, Bani Hashim, Bani Manaf, semuanya mengatakan aku yang paling berhak untuk mengangkat kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Panas. Ustaz di depan panas sambil ngomong. Ya. Kita semua panas, semoga panas ini menggugurkan dosa-dosa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu usia 35 tahun, suku orang-orang Arab Mekah kala itu ribut merasa berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya semula, hingga akhirnya mereka membuat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kita tidak mungkin berperang satu dengan yang lainnya. Kita adalah keluarga. Terus apa yang harus kita lakukan? Harus ada yang mengembalikan Hajar Aswad ini ke tempatnya. Kalau Adi yang mengangkat, marah Bani Hashim. Kalau Bani Hashim yang mengangkat, marah Bani Abdul Muthalib, dan seterusnya. Hingga akhirnya, baik, kita sepakat. Siapa orang yang pertama masuk ke pintu Masjidil Haram, dialah yang akan kita tunjuk untuk mengangkat Hajar Aswad ini. Ternyata yang pertama kali lewat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau didaulat. Ketika beliau didaulat, wahai Muhammad, angkatlah Hajar Aswad ini. Kami semua suku bertempur, bercekcok, berseteru untuk siapa memilih yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ini ke tempatnya. Ternyata kami bersepakat Andalah yang mendapatkan kepercayaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau tidak mengangkat Hajar Aswad lalu diletakkan ke tempatnya, tapi beliau memuliakan kedudukan para kabilah suku itu tersebut. Beliau hamparkan sorbannya, beliau letakkan Hajar Aswad di atasnya, dan beliau minta, wahai para kepala suku, angkatlah masing-masing ujung sorban ini, sehingga diangkat bersama-sama. Begitu sejajar dengan tempat Hajar Aswad, barulah kemudian apa? Diletakkan Hajar Aswad itu. Pertanyaannya,
Kenapa baginda Nabi mendapatkan kemuliaan, kepercayaan dari semua suku dan kabilah yang setiap hari berseteru bahkan sedang panas-panasnya? Jawabannya adalah karena kejujuran. Itu yang harus dipegang. Sekali kejujuran itu dinodai, maka seumur hidup kita akan menanggung daripada kesalahan. Maka jujur itu adalah apa? Harga mati bagi seorang pemimpin, dan kalian adalah calon-calon pemimpin. Amin ya Rabbal. Harus kuat, harus semangat, harus kompak. Pemimpin baru ditaruh di lapangan 1,5 jam saja sudah lempar-lempar. Bagaimana mau jadi pemimpin? Bapakmu berjam-jam di sawah. Ya, harus sih siap jadi pemimpin. Siap jadi pemimpin. Pak, kalau pemimpin itu anggota dewan apa? Kalau pemimpin itu bupati apa? Di antaranya begitu. Tapi tidak semuanya harus seperti itu. Warga Babulus saja sekarang sudah puluhan ribu. Ya, sudah puluhan ribu. Kursi yang direbutkan cuma berapa kursi. Berantem orang jadinya. Ya. Maka kita harus tahu peranan kita, posisi kita. Tadi apa keuntungan daripada kita bersikap jujur adalah menjadi seorang pemimpin, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berikutnya, kita ini coba, siapa di antara kalian yang bisa hidup sendirian dengan orang lain? Ada. Kalian tadi punya Instagram, punya YouTube, apa lagi? TikTok. Ada TikTok juga? Twitter dan seterusnya. Emang ketika kalian bikin status, tidak ada yang ingin melihat, membaca, like, komen, share, subscribe? Pengen dah kalian bikin konten, naikkan ke YouTube, di share? Wah, mantap. Don't forget like and comment. Kan begitu. Coba kalian 3 hari posting sesuatu yang baik, satupun manusia tidak ada yang like postingan kalian. Perasaanmu bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bagus. Kalau tidak apa-apa, bagus. Berarti antara posting dan tidak posting sama saja. Padahal untuk posting butuh modal. Kalau orang normal itu pasti, aduh, postinganku tidak ada yang like ini, tidak ada yang komentar ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Setiap orang butuh dengan orang lain. Maka dalam hal ini rasa, tata krama, sopan santun dengan orang lain adalah merupakan suatu yang harus kita penuhi. Kalau kita ingin diperlakukan yang baik oleh orang lain, maka perlakukanlah dirimu dengan baik. Perlakukanlah dirimu dengan baik. Kalau kita ingin orang lain berkata yang sopan dengan kita, kita pun harus berkata yang sopan. Karena apa? Hidup itu pilihan. Ada pilihan baik, ada pilihan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan perkara yang fujur dan kami ilhamkan pula perkara yang takwa. Itu pilihan. Maka ketika kalian menggunakan tangan kalian memilih sesuatu, itu juga pilihan. Maka semuanya akan dipertanggungjawab. Oleh karena itu kejujuran ada kaitan erat dengan masalah lisan. Maka Nabi SAW katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu
aw falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya dan katalah yang baik atau diam. Pilihannya cuma dua. Kalau kita tidak menciptakan yang baik, diam. Kalau kita tidak bisa menciptakan, memproduksi kebaikan, maka kita diam. Sebab apa? Ketika kita tidak bisa menciptakan yang baik dan kita harus menciptakan itu, maka itu artinya kita telah melanggar prinsip-prinsip kebaikan. Karena hanya dua saja pilihannya, baik atau diam. Maka pilihlah kata-kata dan kalimat. Jangan asal sembarangan manggil nama temanmu. Ingat, suatu ketika malaikat itu bertanya, mengangkat derajat seorang ayah nanti di hari kiamatnya. Dalam riwayat di alam kuburnya, diangkat derajat itu wali orang tuanya. Orang tuanya berkata, dari manakah kemuliaan ini? Apa jawab malaikat? Bistighfari waladika, dengan istighfar anakmu, dengan istighfar anak. Jadi orang tua kita ini akan diangkat derajatnya dengan permohonan ampun dari anaknya. Jangan kayak model anak zaman sekarang, ziarah ke makam orang tuanya, ngaji ndak bisa, TPQ ndak lulus, munakosa ndak lulus, ziarah ke makam orang tuanya, ngambil HP, YouTube diputar, tulis Yasin Syekh Sudes. Yasin Syekh Sudes. Niatnya mau apa? Kirim doa untuk orang tua. Begitu nyalakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sinyalnya hilang. Kok buffering terus ini, muter-muter, nggak selesai. Dia malaikat, wah kamu ini ngaji nggak tuntas, datang ke makam orang tua, nyalakan YouTube, habis itu pulsa, nggak selesai 83 ayat. Apa bilang orang tua di dalam kubur? Aduh nak kamu ini sekalinya muter Yasin pakai YouTube, nggak selesai, habis pulsanya. Mak tunggu mak bentar, 5 menit lagi saya balik, mau beli pulsa dulu. Emang bisa begitu? Tidak termasuk ke dalam hadis tadi bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, derajat orang tua kalian akan diangkat. Dengan apa? Dengan istighfar anaknya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waridhani amalan shalihan. Jadi jangan diremehkan. Minimal astagfirullah, itu minimal sekali, jangan disingkat lagi astaga. Ya, jangan disingkat. Astaga. Malaikat tidak kenal itu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua hamba. Ya Allah, seperti itu. Maka ciri anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua adalah anak yang setiap 5 kali sholat waktu dia mendoakan orang tua. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal sekali dibaca setelah selesai sholat. Ciri anak yang berbakti. Kalau kalian ketika menjadi anak berbakti kepada kedua orang tua kalian, maka ketika kalian menjadi orang tua,
anakmu akan berbakti kepada dirimu. Setuju? Setuju? Ini yang tidak setuju ini bukan calon-calon pemimpin keluarga ini. Setuju? Biarpun panas, semangat harus panas. Biarpun panas, semangat harus panas. Nah, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran, berperilaku yang baik, gunakan lisan untuk kebaikan, itu modal untuk menuju cita-cita. Modal untuk menjemput mimpi kalian adalah perilaku yang baik. Survei mengatakan, penelitian mengatakan bahwa keberhasilan seseorang dalam hidup bukan karena dia pintar ilmu sainsnya, bukan karena pintar ilmu ini itunya, tapi karena akhlak yang baik. Akhlak yang baik, perilakunya yang baik. Pintar dia ilmu ini, gajinya banyak, akhlaknya ndak ada, boros hidupnya, masuk 100, keluar 100, masuk 200, keluar 200. Kenapa? Tidak punya perilaku hemat, tidak punya perilaku disiplin. Maka Rasulullah SAW katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ingat itu, akhlak yang baik, perilaku yang baik sebagai modal. 3 tahun kalian dididik, dibina, diajari di sekolah ini supaya kalian menjadi orang yang mampu memiliki potensi, mengenal potensinya, sehingga menjemput cita-cita dengan baik. Maka keteladanan kita adalah pada baginda Rasul sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore mendapat syafaat nanti di hari kiamat, insya Allah. Kita kalau datang kepada Allah dengan amal sholat, puasa, zikir, wirid, infak, sedekah, kita tidak akan bisa sanggup karena belum tentu kita ikhlas. Tapi kalau kita datang kepada Allah dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bicarakan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ilmu manfaat dan barokah. Dan perilaku muslim, jangan kita mempermalukan diri kita di hadapan orang lain. Malu kita kalau menjadi muslim tapi suka motori lingkungan. Kertas yang sudah kalian siapkan kecil-kecil, simpan di dalam saku. Selesai taruh, buang di tong sampah. Janganlah kalian lemparkan ke teman kalian. 1 kali lemparan, kalau temanmu tidak ridho, tidak ikhlas, akan menjadi penghambat orang tua kalian mendapatkan rizki yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan iman adalah kunci masuk ke dalam surga. Ciri orang sukses dan berhasil dunia akhirat adalah orang beriman. Silakan calon-calon sampahnya masukkan ke saku. Ya, jangan setelah selepas ini di sini tidak ada telur, nanti di masjid musola ada pohon telur, ceramah belum selesai sudah rebutan telur. Malu sama Rasulullah. Sini tidak ada pohon telur, adanya kertas, jangan bikin sampah. Malu sama Rasulullah. Taruh di kantong-kantong.
buang nanti ke tong sampah. Jangan bikin malu kita. Ngakunya Islam, tidak cinta kebersihan. Nanti datang orang non-Islam, cinta kepada kebersihan. Kamu akan kata, tuh kan, orang Islam tidak suka kebersihan, padahal dirimu tadi yang mulai. Sepakat menjaga kebersihan? Oke, yang tahu ada sampahnya masukkan ke sakunya. Bismillah. Semoga menjadi amal kebaikan dan menjadi jalan kesuksesan dan keberhasilan. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita doa pada Allah Subhanahu wa taala untuk salah satu tenaga kependidikan kita, Pak Setia Rahman yang sekarang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dengan segera, bisa beraktivitas kembali. Dan semoga kita semua warga SMP 3 Penajam diberikan keberhasilan, kesuksesan, keselamatan zahiran wa batinan, dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua dicatat sebagai orang yang cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul di lapangan. Pada hari ini kami kondisi kepanasan. Ya Allah, jadikanlah panas ini adalah rasa cinta kami kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami tersesat. Janganlah Engkau biarkan kami salah dalam memilih jalan, salah dalam memilih pertemanan, salah dalam memilih pendidikan. Ya Allah, cintakanlah hati kami kepada Al-Quran. Jadikanlah hati dan pikiran kami senantiasa tunduk taat kepada perintah-Mu, menurut pada petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada hamba syafaat Nabi-Mu, limpahkanlah kepada hamba rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami hamba orang-orang yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa kami yang jujur, yang ikhlas, yang tawadhu, yang penuh dengan cinta dan ridho-Mu. Ya Allah, jadikanlah segala anggota badan kami tergerak kecuali untuk ridho-Mu, kecuali untuk rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jagalah lisan kami dari berbuat kotor, dari berkata-kata kotor, dari berkata dusta, dari berkata dan berperilaku yang tidak diridhoi oleh Engkau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Ustadz Abu Hasan Mubarok SP